Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Usia saya sekarang 63 tahun lebih 2 bulan ya. Jadi kalau nanti ada pikiran-pikiran saya konslet karena soal faktor umur ya mohon dimaklumi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saya mendoakan ya penonton yang belum punya pasangan, moga-moga cepat dapat pasangan ya, yang soleh dan solehah. Yang belum punya momongan, moga-moga Allah anugerahkan ya momongan dengan sempurna, dengan sehat ya, amin amin ya rabbal alamin. Terus yang belum sholatlah ya, wa'mur ahlaka bis-sholah ya. Perintahkan keluarga kalian tuh sholat ya. Dan jangan la nasaluka fastabir 'alaiha, maksud saya. Wa'mur ahlaka bis-sholah wastabir 'alaiha. Perintahkan anggota keluargamu tuh sholat dan sabar untuk memerintahkan sholat tuh. La nas'aluka rizqa, kata Allah Jalla wa'ala. Kami nggak minta rezeki kepada engkau ya Muhammad. Nahnu narzukuka, kamilah yang ngasih rezeki. Jangan gara-gara nyari rezeki terus lupa sholat, lupa ngingetin keluarga sholatnya. Terus yang masih suka selingkuh nih ya, yang suka berzina, stop ya berzina, itu bahaya, itu perzinahan tuh menghancurkan hidup kamu semua ya. Ya kamu itu yang berzina itu enak, tapi enaknya sesaat ya, dan hidup penuh, wajahnya kelihatan. Orang-orang yang berzina itu kan gelap wajahnya. Sama dengan penguasa yang melakukan kezoliman, itu kan gelap ya, wajahnya kelihatan gelap, gak bercahaya. Memang kezoliman itu artinya kegelapan ya. Nanti orang yang berbuat zalim terhadap rakyatnya itu nanti dia gelap ya wajahnya itu. Dan kita sudah lihat ya, penguasa di Indonesia jatuh bangun dengan wajah-wajah yang gelap, dengan sejarah yang ditulis dengan tinta hitam yang gelap itu. Sekarang saya membahas nggak bahas Jokowi. Kasihan Jokowi mau selesai dihujat sama rakyatnya sendiri kan, nggak bahas itu. Saya ingin bahas satu persoalan penting ya. Saya mau bikin pertanyaan ke penonton. Hebat mana Habib Rizik Syihab dibandingkan Habib Kribo dan Habib Ja'far? Nah itu bingung toh. Saya sudah lihat cara debat Habib Kribo ya, pendukung NKRI harga mati. Dan itu mudah dipatahkan ya. Tampaknya latar belakang akademisnya nggak terlalu tebal ya dibandingkan Habib Ja'far. Habib Ja'far pikiran-pikirannya saya sudah lihat ada di berbagai TikTok, di VT gitu, dan kemudian perpustakaan waktu disidak oleh Atta Halilintar itu saya sudah lihat ya kecenderungan buku-bukunya kemana, dan kemudian saya sudah lihat wawancara Habib Ja'far diwawancarai oleh Haji Oma Irama di podcastnya. Haji Oma Irama yang sekarang menjadi ahli nasab. Terus saya juga sudah lihat wawancaranya Habib Ja'far dengan Gita Wirjawan yang panjang itu. Jadi memang maksudnya ini anak itu Habib Ja'far punya latar belakang akademik yang mumpuni ya, refleksi intelektualnya cukup mengejutkan saya ya sebagai tukang donat dan yang sekarang jualan bubur ayam. Saya salut ya dengan format atau istilahnya, dan konstruk bahasa saya pengen pakai bahasa asing supaya kelihatan pinter gitu loh. Konstruksi pikirannya itu menarik gitu ya Habib Ja'far ya, kira-kira gitu. Jadi dibanding Habib Kribo, Habib Ja'far itu melampaui ya Habib Kribo dari segi percik-percik intelektualnya atau dari kekuatan nas-nas dari refleksi intelektualnya. Apa sih ngomong apa sih aku? Sekarang kita bandingkan dengan Habib Rizik ya.
kelihatannya Habib Rizik mengatasi keduanya ya. Habib Rizik ini. Dulu pertama saya ada yang bawa ke Petamburan pengajian ya. Pengajian Habib Rizik di rumahnya tuh, di perpustakaannya. Dulu entah berapa, 10 tahun yang lalu kayaknya. Saya ketemu penjelasannya Habib Rizik di Petamburan itu. Pengajiannya Ahad pagi ya. Jam 9 sampai jam 12 ya. Nanti diakhiri dengan sholat lohor berjamaah. Dan saya selalu sholat di belakang Habib Rizik atau di sampingnya ya. Ya deket-deket gitu ya. Habib Rizik nggak kenal saya, siapa saya kan. Tapi saya kenal Habib Rizik dan nggak pernah ngomong langsung ya, nggak pernah. Ya saya cukup minder di hadapan orang berilmu seperti Habib Rizik ya. Dan nanti diakhiri dengan makanan apa, nampan-nampan besar, isinya kue untuk jamaah, ada panitianya, dan satu nampan itu isinya cukup untuk 4 orang atau 5 orang. Wah, enak-enak kuenya. Jadi saya datang ke Habib Rizik itu di pengajian Ahad pagi setiap bulan sekali, itu ngincer itunya, sebenarnya ngincer kuenya. Ngincer kuenya itu enak-enak. Nah, di dalam big screen ada layar lebar itu. Dari pertemuan saya pertama dengan Habib Rizik, bukan pertemuan pertama dengan Habib Rizik, pertemuan pertama saya ngaji di Petamburan, itu saya lihat penjelasannya Habib Rizik memang latar akademik keilmuannya kuat ya. Di situ ada ayat, kalau nggak salah saya masih ingat sebenarnya, ayat Al-An'am ya, ayat Al-An'am apa Al-Anfal ya, yang ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw liyaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkurullah wa huwa apa ya, sebaik-baik membuat makar, wallahu khairul makirin. Itu ayat itu menarik ya, tentang risiko perjuangan itu ada 3. Ingatlah ketika orang-orang kafir itu ya, ingatlah Muhammad ya, Muhammad, ketika orang-orang kafir itu mau membunuhmu ya, makar, melakukan strategi untuk menjebak dan menangkap dan memenjarakan kamu. Satu, risiko dakwah, kata Habib Rizik dalam penjelasannya itu, risiko dakwah itu ada 3 berdasarkan ayat tadi Al-Anfal kalau nggak salah, bukan Al-An'am, Al-Anfal ya, perang. Satu, risiko dakwah, risiko perjuangan itu ada 3. Satu, yuthbituka, menangkap, dipenjara ya, pasti dipenjara, au liyaqtuluka, au dibunuh atau membunuhmu ya Muhammad, au yukhrijuka, atau mengusirmu ya dari kampung halaman. Wa yamkuruna, mereka melakukan strategi tipu daya. Wa yamkurullah, tapi Allah juga punya strategi yang paling canggih untuk membuat tipu daya orang-orang kafir itu berantakan ya kan. Wallahu khairul makirin, Allah yang paling canggih di dalam membuat strategi untuk mementahkan semua tipu daya penduduk semesta atau lawan-lawan politik dari dakwah. Jadi itu menarik ya. Jadi Habib Rizik mempersiapkan jamaah bahwa dalam berjuang itu risikonya 3 dan semua sudah dialami oleh Habib Rizik. Satu, risiko dakwah itu ada 3. Satu, di penjara, dan Habib Rizik itu sudah dipenjara berkali-kali. Ya karena membentur ya tiang-tiang kekuasaan dengan cara yang tajam dan terus terang dan belak-belakan, sehingga kebakaran itu penguasa yang zalim itu, sehingga Habib Rizik dikepung ya, dijerat dengan berbagai pasal dan masuk penjara berkali-kali, dan itu sudah diperkirakan. Dan Habib Rizik menjalani itu biasa saja karena dia berdasarkan alur ya, wahyu yang dia pahami dengan mendalam. Di dalam surah apa tadi Al-Anfal, ayatnya ayat 30 kalau tidak salah ya, liyuthbituka au yaqtuluka au liyaqtuluka, atau dibunuh ya. Muhammad juga dikasih tahu oleh Allah di dalam surat tadi bahwa risikonya itu 1, di penjara, ditangkap, kemudian dibunuh. Dan Habib Rizik
Ya, ini ayat ini universal, berlaku untuk seluruh zaman ya, meskipun diturunkan di abad ke-8. Manusia itu sifatnya sama, karakternya itu. Yang beda itu cuma lingkungannya aja, perkembangan keilmuan atau bangunan-bangunan yang berubah dari zaman ke zaman. Tapi watak manusia itu sudah ada, yaitu dia akan menjarakan orang-orang yang yang mengganggu ya kepentingan dia dan kemudian membunuh ya. Dan yang ketiga, wa yukhrijuka, dan mengusirmu ya Muhammad. Dan Nabi Rizik sudah diusir dari kampung halamannya 3 tahun 7 bulan di Mekah ya kan, diusir ya sama orang-orang yang kepentingan terganggu dengan dakwah-dakwah Nabi Rizik yang dia dakwah amar ma'rufnya level kekuasaan ya. Kata Muhammad Nasir, Perdana Menteri kita tahun 50 ya, 3 April 1950, itu dakwah yang paling berwibawa itu kalau dakwah lewat kekuasaan ya. Jadi kemudian kalau kita pakai kekuasaan itu dakwah lebih efektif, dan kalau kita mengingatkan penguasa itu juga lebih berwibawa sebagai seorang dai, seorang juru dakwah. Dan resikonya juga besar ya kan. Kemudian kita tahu 3 tahun 7 bulan Nabi Rizik Syihab itu di blok ya, sehingga tidak mengganggu proses pemilihan umum tahun 2019 saat Jokowi periode kedua lawan Prabowo. Dan pulang-pulang dengan usaha sendiri, kata Habib Rizik, tanpa bantuan pemerintah. Lah pemerintahnya nggak bantu, 3 tahun 7 bulan itu pemerintahan Arab Saudi bisa terkecoh oleh informasi fake, informasi palsu, sehingga dia tidak mengizinkan Habib Rizik keluar dari pintu imigrasi di Arab ya, imigrasi pintu bandara. Nah, kemudian datanglah Habib Rizik kan di tanggal 10 November 2020, hari Rabu atau hari Selasa saya lupa. Saya nyambut itu di dekat rumahnya di Petamburan, nggak di Soekarno-Hatta yang penuh itu. Ya, saya dapat gambarnya dengan dekat ya. Saya videokan dengan dari jarak 2 meter ketika melintas di depan saya dari salah satu gang di Petamburan itu. Setelah sholat sholat lohor ya, kira-kira Habib Rizik itu melintas jam 1 siang ya. Jam 1 siang. Saya datang sudah jam 9 pagi di Petamburan. Nah, setelah itu dan Habib Rizik tahu itu risiko dia pulang itu. Ya itu tadi, berdasarkan pemberitahuan dari Allah lewat ayat Al-Quran surah Al-Anfal tahun ayat 30 itu. Ya, kalau nggak dibunuh, dipenjara atau diusir. Dan betul tanggal 7 malam ya kan, 7 Desember, belum sebulan di Indonesia tahun 2020 kan, datang tanggal 10 tanggal berapa itu November, itu 10 November ya, 7 Desember di sebuah malam dalam perjalanan dakwah ke Cikampek melalui jalan tol Cikampek itu dikawal oleh Laskar Front Pembela Islam, itu diburu ya oleh aparat dari Polda Metro Jaya. Ya, aparat orang jahat itu kemudian membunuh kan. Sebenarnya jelas itu resikonya atau sasaran utamanya itu pasti membunuh Habib Rizik. Kenapa? Lah kan ada itu Al-Qur'annya. Liyaqtuluka, dibunuh ya, atau dipenjara atau diusir. Diusir sudah, penjara sudah, dibunuh belum itu. Nah, dalam rangka proses pembunuhan itu akhirnya dihalang-halangi dengan izin Allah oleh 6 pengawalnya dari Front Laskar Pembela Islam ya. Dan 6 Laskar Pembela Islam itu akhirnya dibunuh karena menghalang-halangi target pertama, yaitu target utama Habib Rizik. Ya pasti Habib Rizik pasti niatnya pasti dibunuh. Kalau nggak dibunuh ngapain dikejar-kejar? Dan terbukti kan yang dibunuh itu akhirnya siapa? Tanpa ragu-ragu mereka membunuh 6 orang itu. Ya karena apa? Maksud mereka untuk membunuh Habib Rizik dihalang-halangi oleh 6 anak muda itu yang di bawah 30 tahun dibunuh. Liyaqtuluka. Jadi Habib Rizik tahu dia risiko dakwah itu. 1 di penjara dan sudah dia
merasakan itu, merasakan dengan penuh keimanan, dan kemudian dia tahu satu saat akan dibunuh. Dan percobaan pembunuhan itu ada yang sudah menghitung 14 kali percobaan pembunuhan. Mungkin percobaan pembunuhan yang terakhir mungkin di Cikampek kilometer 50 itu yang Allah lindungi ya, Allah gagalkan. Wallahu khairul makirin. Allah ya pembuat satu rencana makar yang terbaik, meruntuhkan tipu daya dari orang-orang yang jahat di kilometer 50. Wa yukhrijuka liyukhrijuka, dan mereka orang-orang kafir itu yang penyandang, pemanggul nilai-nilai kekafiran itu, bukan keimanan orang mau membunuh itu kan, itu akan mengusirmu ya Muhammad. Dan Muhammad diusir sudah ke Madinah. Habib Rizik diusir dari kampung halamannya dan tidak bisa pulang. Saya tidak membandingkan Nabi Muhammad dengan Habib Rizik, tapi poin dari ayat tadi, risiko dakwah itu adalah 3. 1 di penjara, 2 ya, dibunuh, dan 3 diusir dari kampung halaman. Itulah 3-tiganya sudah dialami oleh Habib Rizik Syihab dan tidak pernah dialami oleh Habib Kribo dan Habib Ja'far. Kenapa? Karena Habib Kribo adalah melekat pada kekuasaan, dia adalah seorang buzzer. Dan Habib Ja'far kenapa tidak mengalami risiko itu? Karena Habib Ja'far juga tidak mencoba melakukan maintenance distance atau bersikap kritis terhadap kekuasaan. Dia bermain safe pada level pemikiran dan dakwah di kalangan generasi milenial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 Rp750.000 aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwahan nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya. Untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterangkan? Mungkin namanya Enam Syuhada. 6 Syuhada itu, ya. 6 Syuhada dipasang di sini, 6 Syuhada. Bip Ali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bip Ali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Masya Allah kan? Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya. Tuh imamnya di situ tuh. Malam lagi kita. Masya Allah. Masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja. Masjid Enam Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2 dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021
tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai insya Allah. Ya, inilah Masjid Enam Syuhada yang sangat bersejarah ya dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari front Laskar Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka sehingga kita sebut namanya Masjid Enam Syuhada. Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Suber, tertua di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.